Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Dijelek-jelekin saya diam. Direndah-rendahkan saya juga diam. Tapi kali ini di Miami saya akan lawan. Itu katanya Max Verstappen, guys. Dan ya melawan ya, cuma akhirnya juga bukan akhirnya sih, di awal balapan Sbinala juga. Welcome back di Turning Point edisi GP Miami. Ronde keempat. Rasanya udah habis winter break lagi sih. Winter break part Lama 2. banget. Kita punya Winter break part 2, Pak. sebelumnya kita punya winter break, sekarang kita punya what do we call it? Spring break. Spring break betul. War break. War break anjir. War break dibuka Aduh. dengan Nopal dengan Max Widodo ya. Yes. Ampun, Betul. Semakin menyentuh jurang-jurang gini sih podcastnya. Ya, upload ya ini podcast tinggal menunggu diketok sama Bin nanti. Baik di by the way, update dulu tentang Regi lah. Oh iya. Regi jadi Regi sudah tidak bisa ikut lagi teman-teman karena dia melanjutkan pendidikan menjadi TNI ya. TNI ya. Jadi selamat dulu buat Regi. Jadi dia udah pamitan ke kami. Jadi tidak ke podcast lain untuk yang Regi. Jadi dia emang beda ya. Kalau Regi karena pendidikan. Jadi sisa kami bertiga aja nih sekarang guys. So ya itu aja update-nya ya. Jadi yang tanya, "Bang, mana Regi?" Itu ya. Oke. Lanjut, silakan. Sekarang yang leading Ilham guys ya. Gue udah capek ya. Gitu ya. Gantian kan. Oh gitu anjir, mentang-mentang gue yang rekam sekarang guys. Rolling. Tadi yang udah opening udah Nopal kan. Jadi kita kembali lagi setelah 1 bulan lebih break. Terakhir kita membuat podcast adalah edisi spesial di mana gue rekaman sama Mike di Osaka. Dan kami gosong. 1,5 bulan kemudian kami masih gosong. Gue sih masih gosong jujur aja ya. Masih kan tuh. Mike masih belang. Gue tangan gue kemarin karena ini main futsal. Nopal juga mungkin. Melbourne masih gosong guys. Ya. Oh emang aku hitam guys ya. Sorry. Oh gitu Pal. Sama gue juga hitam. So ya. Bawa warna kulit ya. Semakin pinggir jurang ini emang podcast guys. Asli. Jadi 3 balapan pertama dari F1 ini sebenarnya cukup spesial karena 3-3-nya kita, ya at least 2 dari 3-nya kita nonton dan akhirnya kita geser ke Miami. Dimana kemarin Miami dibuka dengan sprint yang cukup seru, atau sebenarnya nggak cukup seru sih gue bisa bilang, tapi ada bumbu-bumbu di mana akhirnya F1 mengganti regulasinya kembali, atau bukan kembali ya, mencoba untuk merapihkan apa yang mereka bikin salah di 3 regulasi di 3 balapan pertama. Tapi kemarin gue mungkin akan membuka sedikit dengan gini. Kemarin sepertinya kereta-keretaannya sedikit ada yang balik gitu. Menurut kalian gimana dengan regulasi barunya yang ngecasnya bisa lebih cepat, listriknya yang bisa atau baterainya yang bisa dimiliki lebih sedikit. Menurut kalian gimana? Baik Mike ataupun Nopal. Lu nonton gak Bang? Gue jujur nih, gue gak nonton sprintnya. Jadi gue cuma nonton balapan, itu pun kayaknya gak full juga. Pas Leclerc udah turun ke P3 gue udah males. Karena gue posisi lagi di Jepang juga waktu itu. Jadi udah subuh juga gitu ya. Kayaknya Ilham juga gak nonton full juga dia. Gue nonton full. Karena dicepetin kan balapannya. Karena akhirnya balapan dicepetin kan. Iya. So balapan dicepetin 3 jam was it. Kemudian yang katanya badainya mau datang. Kan lu ngechat gue kan Ham? Gue ngechat Mike, alah tim jelek. Iya. Gue lagi di tempat teman gue di Tokyo. Jadi kita pas gue nonton, karena lumayan lah enak dicepetin kan, dari di tempat gue tadinya harusnya jam 4 atau jam 5 gitu, jadi jam 2 gitu. So nonton, start yang cukup bagus buat Leclerc. Tapi mungkin soal energi tadi, yang beberapa yang gue notice adalah di beberapa tempat, beberapa driver itu dia closing speednya gak separah yang sebelumnya. Mungkin kalian ada yang notice di turn 1 beberapa driver itu masih harus beradu braking untuk dapat overtake ya.
Misalnya kalau nggak salah itu ada Russell sama satu McLaren yang harus ngedive di dalam. Jadi energinya itu beneran cuman untuk ngedeketin. Jadi in that sense gue ngerasa bukan energi ya. Rules tweak yang sekarang ini udah berjalan ke arah yang cukup bener lah. Mungkin dari kalian gimana ngelihat race kemarin? Masalahnya Mhm. itu tadi ya kereta-keretaannya. Jadi apa namanya nyalipnya jadi lebih susah, tapi ada trade off-nya kereta-keretaan gitu kan. Iya. Jadi ya gimana ya balance yang mana kalau ngomongin dari berdasarkan balapan kemarin kesimpulannya masih belum bisa diambil sih, Iya. soalnya kan baru satu balapan, terus juga Miami juga track-nya relatif datar, terus kalau ngomongin lurusan ya emang lurusnya panjang ya, cuma mungkin baru bisa kita apa namanya kita nilai lagi, at least dari aku ya kan, mungkin aku baru bisa menilai lagi setelah ya bulan depan gitu kan. Bulan depan kan kita akan main ke Eropa kan, akhirnya kembali ke Eropa, ke sirkuit asli, yang mana pasti ada main elevasi, ada apa namanya banyak faktor lah, yang mana tracknya itu nggak datar doang. Jadi kembali ke poin energy tweak, so far kelihatannya menjanjikan ya. Oke. Jadi itu kayak beberapa tahun lalu lagi, kayak yang in the end apa namanya nyalipnya itu di braking zone gitu. Apa namanya dan balapnya kemarin juga berdasarkan replay ya. Aku nontonnya replay guys. Aku nggak nonton live tapi aku nonton replaynya lewat Bein. Dan juga highlight dan juga reviewan orang gitu kan. Jadi kelihatannya menarik, kelihatannya asik juga balapannya. Dan pastinya pas live itu lebih seru lah. Kemarin aku nggak nonton live soalnya di Australia itu jam 3 pagi, Pak. Aslinya tuh jam 6 loh. Udah enak banget. Wih, jam 6 nih sebelum kerja itu kan bisa nonton. Tiba-tiba Pak dimajuin. Aduh. Majuin. Jadi jam 3. Ya udahlah ya. Tapi so far sih kelihatannya menarik dan juga untungnya mobilnya udah nggak selebar dulu kan. Karena kalau dulu itu masalahnya adalah mobilnya kelebaran gitu kan. Yang sekarang dimensinya kan udah dikecilin nih. Jadi looks promising, kelihatan menjanjikan, tapi kembali lagi apa namanya fitur track juga mempengaruhi gitu kan. Ntar ada perubahan elevasi pasti bakalan mempengaruhi. So yeah, let's see. Tapi kelihatannya menjanjikan. Menurutku gitu. Tambahin dikit, Pal, skor. Skor. Kalau menurutku sih solid 8 sih. Oke. 8 solid, main strategi aja. Terus juga karena ada ini isu hujan. Itu yang bikin seru itu kan desas-desus hujan, terus ini mau pit kapan nih gitu kan. Dan juga ya I mean udah biasa ya. Cuma apa namanya karena ada hal tersebut jadi strateginya ya bisa dibilang rada abu-abu gitu kan. Dan Mercedes again kalau masalah strategi kemungkinan besar 90% jitu lah ya. Dan kemarin call yang bagus buat undercut. Dan kalau bisa dibilang juga kemarin McLaren chance menangnya besar, cuma again di masalah strategi Antonelli got a good strategy di balapan. Oke. Mike Denaldi, terlepas dari apa yang terjadi dari kuda-kudaan kita, gimana lu melihat balapan ini? Gue cuma inget McLaren yang Lando Norris udah ganti terakhir komponen something, gue lupa komponen yang mana. Baterai atau apa gitu. Ya baterai Jadi udah rawan banget untuk Lando itu akan segera penalti ya. Jadi kalau speednya balik bagus sih sebenarnya, cuma mungkin masalah reliability-nya doang yang masih tanda tanya untuk McLaren.
Terus Kimi yang udah menang 3 kali tapi 3-tiganya startnya bapuk banget. Berarti emang mobilnya sekencang itu dan Kiminya juga jago. Oke. Cuma masalah startnya doang. Gue nggak tahu apakah start itu tidak bisa dilatih dengan simulator atau gimana karena kenapa udah 3 kali jelek mulu gitu loh maksud gue. Kenapa nggak bisa diperbaiki? Kalau cuma masalah start kan soalnya kayak cuma masalah memori atau gimana gitu ya. Karena kan beda lah kalau cara balap kan memang skill ya. Kalau start itu kan cuma bisa dipelajari gitu maksud gue. Bisa dilatih gitu. Untuk startnya doang karena kan kita udah tahu oh Kimi ini jeleknya di start nih. Kenapa nggak dilatih gitu? Ya udah lu simulatornya fokusnya start doang gitu loh. Nggak harus simulator sih, mungkin kayak di track personal atau gimana gue nggak tahu ya. Yang jelas maksudnya kan start tuh bisa dipelajarin lah gitu atau minta saran dari Russell yang mana udah diebol-ebol sama Kimi ya kan 3 kali nggak menang-menang dia. Jadi Wow. ya gue Ferrari gue bodo amat dah. Menang ya syukur, kalah ya bodo amat gitu ya. Kayak ya udah memang gitu timnya gimana mau gimana gitu kan. Memang tim hahihi doang mah Ferrari mah sekarang ya kan. Jadi kalau misalnya Indian nanti mereka bisa juara ya bagus, kalau enggak ya udah biasa aja gitu. Kalau gua sih mungkin Kimi seru sih untuk ditonton ya karena kan ya bocil terus ada Italinya juga gitu kan nyerempet lah gitu loh. Jadi mungkin gua sekarang akan memantau Kimi ya karena Ferrari ya jadi side quest lah. Ferrari gua jadi side quest lah karena ya males lah ya Ferrari. Ya tapi leading loh kayak gitu-gitu awal-awal. terus. Iya, maksud gua tetap dukung Ferrari. Cuma maksudnya kan bukan mindset gua atau mental gua tuh nggak yang kepingin menang banget gitu Ferrarinya. Maksudnya menang syukur, nggak menang ya udah gitu kalau gua ya. Jadi sekarang kayak gua juga nambahin lah Kimi gitu. Karena kan bagus nih udah 3 kali maksudnya terbukti gitu. Oke lah. Siapa tahu kan dia ada Italinya siapa tahu one day tiba-tiba geser ke Ferrari gue nggak bisa aja kan mungkin ya gue nggak tahu kan jadi ya udah gue dukung dulu aja deh mumpung masih tahun pertama dia di F1 kan jadi nggak terkesan karbitan gitu loh gue kan emang baru dia di sini kan ya kan jadi ya udah Kimi deh gitu maksudnya gue nggak Russell gitu karena apa Kimi aja deh gitu biar seru gitu ya kan kita masih belum tahu juga Kimi masih bisa konsisten sampai akhir apa enggak gitu tapi kemungkinan Jurdunnya sih kayaknya gede ya untuk Kimi ya. So far. Maksudnya gede itu maksudnya angkanya presentasinya lumayan naik lah gitu karena terbukti lah 3 kali berturut-turut. Kemarin kita nonton waktu di Jepang sama Ilham juga ini kan. Iya. Juga kerasa Kimi kan overpower banget gitu. Iya. Yang kemarin sempat turun walaupun kena strategi. Maksudnya gini, Mercedesnya juga bagus gitu loh. Strateginya apa bagus juga gitu. Jadi mendukung lah untuk Kimi itu bisa disupport untuk menjadi Jurdun gitu. Cuma gue nggak tahu ya. Maksudnya politiknya di dalam itu gimana gitu. Kalau Kimi duluan yang Jurdun. Apakah Russellnya protes? Oh iya Karena kan kadang-kadang panas. ada kan. Karena kan kadang-kadang ada kontrak yang kayak misalnya Max Verstappen teammate-nya tuh nggak boleh lebih kencang dari Max. Kayak Ceko kan udah nge-spill tuh di podcast tuh. Kalau dia masuk Red Bull itu ada kontrak yang bertuliskan tidak boleh lebih kencang dari Max Verstappen gitu. Kurang lebih kayak gitu lah guys. Jadi aku nggak tahu Kimi sama Russell nih kontraknya gimana gitu. Karena kan ya kalau secara poin kan lumayan nih. Ya Russell masih bisa ngejar sih jujur. Nah makanya gue nggak tahu nih apakah wah kalau diprioritasin Russell sih gimana? Ngeselin sih kayaknya sih. Kalau maksudnya Yang kayak ngeselin lah. kelihatan banget gitu loh. Maksudnya kayak Bottas sama Lewis gitu loh maksud gua. Wah jangan sampai sih. Wah jangan sampai sih. Ya masih early lah. Iya apa masih selama apa namanya sekarang kan masih awal terus juga kalau dari kemarin itu kan selama satu pembalap yang ada di depan itu pasti bakalan diprioritasin lah. Siapapun yang di depan bisa dibilang. Siapapun yang di depan bakal diprioritasin. Yang mana kalau menurutku ya fair-fair aja karena di depan itu kan skill dia gitu loh.
Di depan tuh Dan maksudnya waktu balapan atau poinnya nih? Secara poin nih? Waktu balapan? waktu balapan Oh, waktu in the balapan. race, Ya, ya, ya. which is fine I guess. Mhm. Ya, ya, ya. Dan juga ya karena ini juga masih ronde 4, Mhm. Ya, ya, ya. namanya bahkan Stroll pun masih bisa jurdun gitu kan, bisa Ya, ya. dibilang. Jadi everything can happen. Masih Mhm. banyak yang bisa terjadi. Tahun lalu juga ada pembalap yang menang berturut-turut gitu kan, terus akhirnya kalah juga gitu, dikesalip juga. Jadi ya still a long season. Ya, ya, ya. Ini bener-bener Benar-benar. rasanya musim yang panjang banget. Mhm. Dan tapi kalau menurutku ya, Mhm. kayaknya nggak bakalan apa namanya, segregetin McLaren, Oke. manajemen pembalapnya sih, Mercy. Soalnya of Bisa. course Toto udah berpengalaman gitu kan sama 2 nuklir 10 tahun lalu. Jadi, eee, Ah. ya ngadepin Russell sama Antonelli sih harusnya nggak masalah, Ya. karena authority dia harusnya, bisa ngatasin gitu kan. Tapi menarik nih, soalnya aku ada temen, dia itu, fans-nya George Russell banget gitu kan. Dan, apa namanya, kemarin di balapan bilang, sebelum balapan bilang, "Ini kayaknya upgrade-nya, condong ke Kimi mulu nih. Ini kayaknya timnya Anjay, condong ke klasik, Kimi mulu klasik. nih." Padahal baru baru 4 balapan. Wow. Klasik banget anjing. Hey. Jadi, emang desas-desusnya perpecahannya sudah mulai ada gitu kan. Jadi Oke. emang buat kalian para fans Oh Mercy, gitu. terutama fans pembalapnya, siap-siap aja nih. Karena, Makanya kan kemarin eee gue bikin story kan. Gimana heeh, Russell, fansnya Russell gitu. 3 loh, 3 Soalnya straight win loh. Nggak 3 banyak. kali loh. Nggak Iya. banyak iya, driver yang bisa itu dia. 3 kemenangan pertamanya 3 langsung beruntun gitu. Kayaknya dia cuman pembalap ketiga deh. Gue lupa kemarin sempat disebutin juga di Betul, komentar. pembalap ketiga ya. So ya, Termuda leading championship ya. itu Iya, dan juga. Jurdun, dan, pembalap lainnya itu Jurdun. Jadi Oh maksudnya 3. bisa Jadi dari iya, 2 orang sebelumnya yang 3 kali menang berturut-turut di 3 kemenangan pertamanya itu semuanya Jurdun. iya Oke. Jurdun. I Wow. mean, who knows? Who knows? Who knows? Ya Who sebelum knows, Tapi guys. Kimi sih, gue pengen Oke. Kimi Jordan sih. Skor Mike. Pengen Kimi Jordan sih. Skor 7,5 lah, 8, 7,5 deh gue deh. Oke. Setengah deh, karena strateginya badut. Oke. Ya 7 lah, 7 bener. Karena gue gak suka Miami ya. Baik Still. di game maupun di real life. Gak tau kenapa. Kayak benci aja sama sirkuit itu. Banyakan gimmick. Ya tahun ini gak terlalu banyak sih gimmicknya, tapi gak suka aja gitu. Okay. Tapi kayaknya kalau nonton live kayaknya asik-asik aja sih. Karena memang banyak ininya kan, kayak ada poolnya di tengah-tengah. Pool KW. Maksudnya kayak kalau kita dapet Iya. dapat tempat yang bagus ya, yang di tengah ya, bukan di grandstand ya. Karena ada beach clubnya tuh di tengah sirkuit tuh. Ada beach clubnya, ada Kayaknya beach seru-seru KW. aja sih kalau nonton di situ sih. Ada DJ Shaq. Ada DJ Shaq, iya lucu. Kimi, lu lihat nonton kan Kimi yang bilang, itu DJ-nya kayak Shaquille O'Neal. Bangke. Emang Shaquille ternyata kan. Terus ada di komen si Shaq komen, bukan tuh DJ, nama DJ-nya dia siapa gitu. DJ Diesel. Itu DJ Diesel, my guy Ya, gitu. kebanyakan gimmick. Orang juga ngomong, oh bukan, itu bukan O'Neal gitu. Anjir. Orang-orang gak sadar itu O'Neal ya, emang O'Neal itu anjir. Oke. Lucu banget. Oke, gue akan memberikan skor mungkin sekitaran 9. Bagus sih menurut gue balapannya. Dengan segala macam drama yang terjadi. Max Verstappen spin, terus juga di belakang. Dibuka dengan spin, ditutup dengan spin. Jadi balapan ini sangat seru. Iya anjir. Literally. Oke, gue kira Max kena Leclerc loh spinnya. Sama. Gue kira. Ternyata dia takut doang aja. Kamera ketat kan? Iya, ternyata dia takut doang. Apa Leclerc emang nutupnya rada-rada jamet sih. Emang nutupnya agak-agak kenceng kan ke kiri. Jadi emang maksa Max untuk naik ke curb kan. Gue pikir
awalnya gue pikir karena naik curve jadi nge-spin, ternyata enggak, ternyata dia itu kespuk dikit sama Leclerc, abis itu nginjek gasnya kebanyakan nge-spin. Tapi safe dari Max Leclerc juga gila. spin di tempat yang sama kan? Leclerc ya? maju dikit. Setelahnya dikit. Setelah kalau Max kan waktu exit 2-nya, Leclerc di 3-nya. Terus juga sebenarnya Leclerc itu nanti kita akan bahas ke apa yang terjadi di 2 lap terakhir, karena Leclerc itu sebenarnya agak-agak cheeky di 2 lap terakhir. Tapi sebelum kita masuk ke situ, gue akan angkat topik sedikit yang cukup menarik adalah Red Bull Resurgence, di mana Red Bull akhirnya bisa masuk lagi ke top 2 di kualifikasi. Tapi yang akan gue angkat topiknya adalah gap antara Isaac dan juga Max, yang dimana dua pembalap ini komentarnya cukup kontras. Max makin suka sama mobilnya, Isaac merasa mobilnya sulit untuk dimaksimalkan. Apakah Isaac Hadjar akan join kepada klub-klub second driver lainnya, guys? Karena denger-denger mobilnya makin pointy nih. Gimana lu melihat gapnya 1 detik kemarin? Yang mana ya? Ini tuh tradisi Red Bull emang kayak gitu. Dan apa namanya, kalau kalian lihat podcastnya Albon gitu kan, terus apa namanya yang dibilang sama Gasly, sama Ceko, dan apa namanya, kalau kalian nonton juga lah ya, ngikutin seasonnya F1 secara spesifiknya Red Bull, itu emang tahunannya gitu, setiap awal tahun bisa dibilang sama, tapi ketika apa namanya kayak lambat laun development jalan, ya mobilnya semakin apa namanya, semakin dibikin semakin kenceng, sweet ke pembalap yang kenceng, dan pembalap yang kenceng pasti adalah Max Verstappen. Yang mana ya it's Isaac's job to catch gitu loh. Sayangnya gitu, Ham. Lu melihat, gue akan coba geser ke Mike dikit. Lu melihat ini tiba-tiba kualinya tadinya cuma beda 0,1, 0,2, terus tiba-tiba di kuali ini bedanya sedetik, Mike, normal gak sih? Kalau menurut gua sih karena ini baru sekali ya, ya kasih benefit of the doubt lah. Siapa tahu Isaac kayak gua benci Miami, gitu kan. Orang dia aja nyusruk di race-nya, ya kan? Di tembok yang biasa kita di game suka nyusruk ya. Iya, jadi emang menurut gua ya kasih chance dulu lah, karena ini kan sirkuit abal-abal ya. Jadi mungkin ya kayak Leclerc lah. Leclerc kan juga di Cina jelek tuh. Maksudnya dia emang dia ngaku sendiri kalau gue itu lemah di Cina gitu ya. Siapa tahu Isaac salah satunya kayak gitu, mungkin di Miami dia agak lemah. Jadi kasih chance dulu lah. Kalau memang udah 5 race berturut-turut begitu, nah baru kita iya nih kayaknya nih gitu. Kalau masih baru sekali, ya udahlah gitu. Mungkin dia orang kan kemarin-kemarin soalnya kan enggak kan. Kemarin ya tapi make sense karena mungkin kalau upgrade-nya lebih ke arah Max, mungkin make sense. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu waktu lah. Menurut gua kalau memang Isaac bisa di atas Max, mungkin memang kemungkinannya kecil. Tapi maksud gua mungkin nggak akan sejauh itulah, nggak sedetik gitu loh maksudnya. Kayak kemarin kan main deket-deket aja tuh Isaac gitu loh. Itu aja sih. Paling balapan juga kemarin kalau Isaac nggak nyusruk kayaknya mungkin bisa top 10 deh, kayaknya ya. Top 10 mungkin masih ya. Dia nggak nyusruk. Top 10 masih bisa lah. Maksudnya kalau untuk second driver Red Bull top 10 menurut gua masih oke lah ya. Masih oke lah. Iya, masih bagus lah. Secara mobil yang papan tengah ya. Makanya jadi menurut gua masih oke lah, apalagi Max Verstappen kan juga udah mulai suka nih. Emang biji pembalap mobilnya udah kenceng bilang suka kemarin. Kemarin mobilnya bapuk bilang jelek nih regulasi, emang biji gitu. Emang gitu, emang biji emang. Gitu guys. Buat kalian fans Max Verstappen tuh, jangan didengerin semua omongan-omongan pembalap. Itu kan mereka ngomong juga ada unsur emosi juga, ada unsur lagi kesel, ada adrenalin dan segala macem gitu. Jadi cukup pantau aja lah, pantau. Sekarang udah seneng kan gitu kan, mobilnya udah kenceng, dia udah mulai seneng gitu. Jadi ya mood-moodannya aja menurut gue sih. Awalnya ngomel-ngomel karena memang mobilnya dia di belakang kan, jadi ya wajar ngomel lah, wajar lah. Kayak Ferrari kan Lewis sama Leclerc kan bilang mobilnya bagus, karena ya mereka di depan gitu. Jadi, ya walaupun
Iya kan? Jadi ya wajar lah Max. Apalagi kemarin wah ngedive-nya sih Ngawur. babi ya. Ngawur Wah, sih menurut gua ya. semua tempat di dive Yang gila. iya anjir. Yang gue paling inget Sains sih, yang dia ngedive Sains sih. Itu Anjir. Itu Sains untung baik loh. Dikasih space-nya, Cok. terus Orang gila ngedive segitu jauhnya, Cok. jadi dia ada ngedive seingat gue 2 kali deh. Yang pertama itu beberapa kali di turn terakhir, ada di momen di turn terakhir itu dia sebenarnya abis di overtake. Abis itu dia ngedive orang lagi kan. Abis itu beberapa lap kemudian dia harusnya ada ngedive lagi gitu. Kayak bro, santai anjir mau Tapi menurut kemana? gua, Ham, lu sadar gak Max Verstappen itu ngedive-nya sim racing banget. Wah itu dive sim racing banget sih. Gila sih. Itu racing banget. Itu kebanyakan ngesim itu, Pak. Wah. Iya kebanyakan nge-sim bro. Gila mentalnya udah gak setakut. Maksudnya dia mungkin kebanyakan nge-sim kayak dia berasa ini simulator kali ya. Maksudnya dia gak takut gitu anjir. Mentalnya udah kebanyakan nge-sim bro. Gila. Tapi satu yang menurut gue harus kita notes yang keputusan stewardnya. Sebenarnya mungkin gak keputusan steward sih. Sebenarnya ini mungkin Alpine-nya yang I think Alpine-nya yang terlalu konservatif adalah ketika dia battle sama Max dan dua-duanya keluar, mereka ngasih balik. Alpine apa? Oh sorry, Lawson. Liam sebelum Ya. Liam sebelum dia DNF di akhir setelahnya, beberapa lap setelahnya. Itu kan mereka ada masuk ke abis yang dulu DRS panjang itu. Sebelum masuk ke section yang kecil itu kan mereka dua-duanya keluar kan. Abis itu VCARP itu sangat-sangat konservatif. Next lap-nya mereka lifting ngasih Max balik itu. Menurut gue aneh banget sih. Dan kemarin tim aja gak sih Ham? Enggak, tapi mereka kayak takut penalti juga. Takutnya kayak takut nge-overtake di luar track gitu. Soalnya bisa di penalti juga. Mungkin kalau misal di-investigate. Iya. Sama standar balapnya kemarin kayak orang pada lupa balap gak sih? Kayak halo, setelah 1 bulan. Kayak tok, assalamualaikum, balap lagi. Turn 2 kita ada nge-spin. Terus tiba-tiba ada Max sama Liam. Kemudian ada Franco ya sama Lewis. Iya kan? Franco sama Lewis. Iya, Franco Colapinto. Lewis sampai begini tau Lewis, assalamualaikum. Iya. Gila. Anjir Lewis lagi di lurusan dia. Wah, itu karakteristik banget Lewis, gila. Kapan lagi Lewis begitu aja, kaget gua. Terus ada Max Verstappen, kemudian juga ada banyak-banyak dive-nya lah. Dan oke. Itu tadi kita udah sempat ngomongin Max juga, dia ngedive sana sini, kita juga udah ngomongin soal mobil Red Bull yang udah mulai ngarah ke Max kah. Kemudian ada safety car Max 50-an hard. Kemudian juga setelah safety car ada yang cukup menarik, adalah momen ketika hujan gak hujan, kemudian Russell nge-trigger undercut. Kenapa Ferrari mau nge-cover Russell di momen itu? Sampai Leclerc akhirnya bilang gini, gue juga ada di sini. Kalau next time lu mau ada apa-apa kabarin gue. Dia curhat guys. Menurut kalian nurut aja ya? Ya mungkin. Maksudnya kenapa nggak? Kan kadang-kadang kayak Sainz itu kan pernah nolak kan? Nggak mau ya gitu. Kenapa nggak bisa kayak gitu ya? Itu dan yang gue bingung adalah kayaknya radar tiap tim ini beda-beda dah. Gue ngeliatnya kayak radarnya beda mungkin software. Ya mungkin radarnya beda software atau something gitu. Gue ada feeling Mercedes itu ngelihat di radarnya mungkin di prediksinya gitu, mungkin akan hujan. Makanya mereka berani undercutnya jauh banget itu. Habis itu Leclerc nge-cover itu, ternyata hujannya ya ada becek sih. Becek nanti kan di Leclerc di akhir kan ada kena air kan dia. Tapi wow. Apa yang membuat Ferrari sangat tidak ada ngobrol-ngobrolnya gitu sama Leclerc gitu. Tapi pertanyaannya kalau misalnya Ferrari itu Ham, kita nggak bisa jawab secara logika gitu, karena itu tim kan anomali. Gitu. Nah, ya udah kalau Mercedes gimana? Mereka akhirnya split strategi kan?
Ya kalau Mercedes kan Logis. bagus, Mhm. terbukti ngefek gitu. Mhm. Menang. Kalau Mhm. Ferrari kan aneh gitu. Oke. Orang pembalapnya aja sampai bingung gitu. Jadi Oke. percuma kita mau bahas juga kita nggak bisa, otak kita sama otak engineer-nya beda Mhm, gitu. mhm. Karena mereka sering makan pizza mungkin ya Mhm. kan. Jadi Nyambungnya apa anjir? beda. Gitu. Heeh. Gua nggak tahu gitu kan. Mmm. Udah capek. Gue Oke. capek. Kita satu musim tahun lalu Mhm. turning point tuh isinya gue marah-marah Ferrari mulu Heeh. gitu. Jadi nggak mungkin Sekarang udah musim ini enggak gitu ya? lagi. Mhm. Jadi udah Sekarang capek udah gitu. bebas. Oke. Udah bodo amat. Gue Kimi. Bodo Mmm. amat dah. Alright. And then ada momen undercut di mana akhirnya Antonelli bisa ngambil lagi lead-nya. Tapi mungkin yang terlepas dari undercut-nya tadi Noval juga udah sempat singgung bahwa McLaren punya pace yang cukup bagus. Mungkin Iya, lu mau mulai dulu match kan, Pal? sama Mercy. Mhm. Match sama Mercy loh. Jadi apa namanya? Sorry, bukan match, lebih kenceng setara apa namanya? Secara rata ya. Rata-rata pace Mhm. mereka itu lebih kenceng sekitar setengah detik garing 0,2 0,3 Mhm. dari Mercy. Yang mana itu tuh cuma bisa dilawan pakai strategi Mhm. dan apa namanya? Ya itu kembali lagi ke strategi undercut gitu kan, dan juga Mhm. of course konsistensinya Kimi gitu loh. Mhm. Jadi apa namanya, klasik Mercedes. Mhm. Dan kalau bisa dibilang juga McLaren ini kemarin itu kayak masih ngeraba-raba karena kan upgrade baru juga gitu Ya. kan. Karena kemarin banyak tim yang pakai upgrade baru dan bisa dibilang apa namanya, walaupun McLaren pastinya expect bakalan fight ke depan, cuma mungkin agak masih kaget karena di Mhm. balapan-balapan sebelumnya Mercy bener-bener jauh, Mhm. tapi di balapan kemarin itu kelihatan beatable gitu loh. Oke. Dan juga mesinnya kan untungnya juga mesinnya sama gitu kan, Mhm. sama-sama Mercedes. Jadi akhirnya mungkin McLaren somehow bisa nge-unlock mesin Mhm. Mercedes-nya, who knows, but upgrade dari mobilnya sendiri kelihatannya kayak lebih berfungsi banget sih. Soalnya emang Oke. kelihatan dari sprint-nya juga, dari Mhm. quali-nya juga, Mhm. pace-nya kelihatan ada, dan di race pun ya I mean P2-nya kelok, P3-nya Mhm. pun sebenarnya kalau Ferrari-nya Leclerc nggak Spinalla itu juga masih bisa reachable gitu. Mhm. Karena emang kemarin kan sampai lap terakhir udah neck to neck gitu kan, Ya. bisa kayak udah 50-50 gitu. Mhm. Either you get it or don't, but McLaren kemarin buat para fans McLaren ya, ini kelihatan janjikan lagi nih. Mhm. Udah kelihatannya bukan mobil nomor 2 sih, karena apa namanya, malah mungkin bisa dibilang udah menyalip mobilnya Mercy, but Iya. lagi-lagi Mhm. data yang aku punya ini adalah Hilang dia. Hilang ya, Aussie, datanya betul. Aussie. Aussie. Hmm. Tapi gue tuh selalu kalau nerusin Nopal soalnya dikit kemarin kalau pace-nya out of nowhere banget sih. Halo? Oke. Halo? tuh hilang tuh. Oke. Halo? Halo, 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 Anjir, halo. aku tadi Hilang. sama mana, Pak? Tapi gue tuh Eh, selalu nggak suka ngelihat satu race doang sih, Pal. Gue Mhm. tuh selalu harus beberapa race baru Mhm. gue bilang, oh betul, ya. betul. Ini karena ini berdasarkan balapan kemarin doang, Mhm. tapi ntar Hmm. lambat laun as I said juga nunggu Hmm. GP Eropaan itu, Oke. apa, seri Eropa kelar tengah musim, ntar Mhm. bulan Juli Agustus baru tuh peta kekuatannya mungkin udah bisa ke peta lagi gitu Mhm. setelah update, dan juga mungkin ada apa namanya, tweak ke regulasi gitu kan. Mhm. So yeah, looks good for McLaren, masih bisa dicebel, dan kelihatannya ini menjanjikan buat battle strategi lagi, karena di 3 balapan awal kemarin buat lead Mhm. balapan, strategi bisa dibilang non-existent gitu kan, Ya. karena udah pasti siapa yang di depan. Cuma kayaknya di balapan-balapan selanjutnya kalau misal at this rate, Mhm. kita akan lihat battle strategi lagi, nggak cuma buat papan tengah, tapi buat
1, 2, 3, 4. Iya. Ada 4 balap, guys. Cukup menarik menurut gua kemarin melihat posisi dari McLaren. Karena yang menurut gue cukup menarik adalah di set regulasi yang habis di tweak ini ternyata punya gap 0,9, 0,8 dan punya overtake mode di belakang itu tidak otomatis membuat lu bisa ngelewatin orang di depannya langsung gitu. Karena cukup lama kan Lando itu ada di belakang dari Antonelli. Yes. Jadi dia sempat stay 0,9, 0,8 coba nge-push untuk Antonelli bikin mistake, ternyata nggak bikin mistake juga. Dan yang cukup menarik adalah komen Lando di akhir di mana dia bilang, ya sebenarnya ini harusnya kemenangan kita guys, tapi kita harus kayak dia bilang apa ya, do better lah secara strategi gitu. Tapi seperti yang Nopal bilang tadi juga adalah soal strateginya bakal makin seru ke depannya, dan juga gue juga notes tadi Mike bilang untuk ngelihat beberapa race. Setuju juga, kita akan lihat nanti di Eropa bakal gimana, tapi mungkin masih lama Eropanya. Really? Next mana sih? Kanada? Was it? Kanada, Monaco, baru Barcelona tuh. Kanada ya, dulu Monaco, ya. Pak. Monaco rada-rada ya, ini sih outlier sih. Nggak bisa dijadiin. Iya. Nggak bisa dijadiin inilah Pal kalau Monaco mah. Mungkin next kita bakal dapat gambaran bagusnya di ya Kanada oke lah, track permanen juga, and then baru di Barcelona kita baru ngelihat pattern. So, kita sudah membahas soal 2 top tim tadi. Anjir, 2 top tim geser loh. Udah nggak ngomong Mercedes Ferrari, 2 top timnya ganti guys. Yes. Ya Allah. Ferrari sebenarnya masih oke lah. Cuma kemarin ya. Tolol aja. Kalau secara pace masih oke sebenarnya. Sebenarnya ya oke lah, bisa bersaing sama Oscar. Tapi ya mungkin tipis lah. Leclerc ya, at least. Lewis gue gak tahu dah. Ya kan karena patah kan barsport ya kalau Lewis. Oh iya benar sih. Iya benar. So ya, karena kita sudah menyinggung Ferrari dan juga Charles Leclerc, gue akan mengangkat sedikit topik mengenai apa yang dilakukan Leclerc di lap 56. Karena Leclerc itu sebenarnya cukup unik. Kan dia diuber sama Oscar kan. Di lap 56 sebelum masuk lap 57, sebelum masuk di tikungan terakhir, Leclerc itu matiin strike mode-nya dia untuk ngasih Oscar. Videonya nongol di akhir. Jadi beberapa tikungan sebelumnya dia itu di lap harusnya di lap 56 ya. Gue kemarin lihat footage-nya doang di tikungan yang kiri yang panjang banget itu yang sampah sih. Pada tahu kan tikungan yang mana? Yang kiri sebelum lurus yang ada airnya itu kan. Iya, yang ada airnya itu. Leclerc itu mistake di situ sekali. And then di overtake sama Oscar, and then habis itu Leclerc nge-overtake lagi. And then gak lama di strike sebelum tikungan terakhir, Leclerc matiin strike mode-nya dia, Oscar ngelewatin. Pikir gue, wah pinter nih, mau dikasih. Exit tikungan terakhir tuh ban baru udah 40 lapan gitu. Dia nge-spin half spin pertama di situ. Jadi mungkin di situ bannya udah panas kemarin. And then lu boleh menceritakan Mike apa yang terjadi setelahnya Mike? Setelah detail ya? And then bodoh amat. And then sangat-sangat unkarakteristik masuk turn 1, turn 2, exit turn 3 tiba-tiba kayaknya karena masih mau mencoba untuk ngejar Oscar di depan dan dia merasa dia punya overtake mode. Mungkin agak-agak terlalu throttle happy, nge-spin. Hampir DNF di tempat. Iya, mobilnya hampir DNF di tempat, ternyata mobilnya masih jalan, katanya strike mode-nya rusak. Terus yang terjadi adalah yang pertama dia motong tracknya banyak banget. Tapi ini sih menurut gue cukup aneh sih. Waktu itu Lewis dikasih 5 kalau nggak salah, yang sama Alonso ya di Singapura. Lewis pernah break failure kan ya. Itu dikasih 5, Leclerc dikasih 20. Itu poin pertama. 20 juga termasuk ini nggak sih? Termasuk battle apa ngalang-ngalangin yang terlalu bahaya itu nggak sih kalau nggak salah? Mungkin iya, tapi ya kan rame Pak. Cuman ini dapat 20 second. Yang kedua yang menurut gue cukup menarik untuk di-note adalah ketika Russell ngambil posisinya Leclerc, itu sebenarnya Russell movingnya rada-rada jamet sih.
Kalau kan itu bannya sempat kesenggol kan. Iya. Iya. Jadi mungkin teman-teman ada punya opini soal apa yang dilakukan Ferrari, Leclerc atau Russell atau ya di dua putaran terakhir ini lah. Selain ya oke Leclerc. Kalau yang gue lihat sih dari Leclerc sih at that point kayaknya dia udah berusaha sebisa mungkin ngefinishin mobilnya aja sih, karena mobilnya kan udah caur juga gitu, udah damage kan. Jadi percuma juga, maksudnya ya dua lap terakhir itu setelah dia melintir terus nabrak itu ya kita nggak bisa jadi acuan ya, karena ya dia mungkin bertahan semampu dia atau gimana untuk bisa mempertahankan podiumnya, cuma kan ya emang susah karena udah damage kan mobilnya. Jadi ya udah deh, hasil begitu. Gitu. Lu Pal? Sebenarnya apa ya? Ini saking out of character-nya aku tuh juga bingung loh. What happened with Leclerc, tapi kalau masalah penaltinya ya, masalah penaltinya sih kalau aku bilang ya bisa dibilang masih fair-fair aja, karena tadi sempat dibilang itu kan sempat ngalangin juga pembalap, walaupun motong-motong juga. Dan ya kalau menurutku mungkin lebih baik Leclerc-nya DNF berhenti sekalian sih di abis nyenggol tembok itu, karena apa? Jangan dong, hilang poin dong Bang. Jangan Bang. Ya tapi Bang, jangan Bang. Tapi kayak heartbreak gitu, aku nggak tahu, aku bukan tifosi gitu kan, tapi kayak wah udah mau P3, udah terus jadi turun ke P berapa, P6, terus turun lagi gitu kan, jadi kayak masih beruntung banget mobilnya in one piece. Dan ini aku juga aku lagi nge-review ini langsung sambil kulihat replaynya. Ya, I don't know what to say. Ini benar-benar kejadian yang aneh banget buat Leclerc. Dan kalau tadi ngomongin Russell juga, kayaknya Russell-nya pun nggak bisa berbuat banyak lagi, karena Leclerc-nya juga pengen ngedefend gitu kan. Kelihatannya sih pengen ngedefend nih kalau dari move-nya. Pengen ngedefend, dan Russell harus he did what he had to do. So ya, all blame is on Leclerc, I guess, karena ya seperti yang bisa kita lihat dari penaltinya gitu kan. Of course he got blamed for everything that happened di 2 lap terakhir. So yeah, I mean unfortunate sih buat Leclerc. Kembali lagi unfortunate, tapi emang jarang-jarang loh ngeliat Leclerc kayak gini terakhir itu ya pas dia title chance gitu kan, spin sendiri lah, ban overheat lah, dan tadi juga dibilang juga kelihatan banget ban udah habis gitu kan, kemungkinan besar overheat juga, trigger happy, ya udah wassalam. Dan Spinalanya ini Spinala eSIM kan, Spinala simulator banget loh. Kalian kalau main F1 game F1 di simulator ini gak mau banget Spinala Pak. Asli. Yakin gak banget. Dan ya it's a tricky corner bisa dibilang. Kalau bannya udah habis dan mobilnya juga udah kelihatan juga bensinnya udah enteng banget gitu kan. Mobilnya ya. Betul. So, satu pembahasan lagi mengenai Leclerc dan juga Russell. Nah, gue akan tanya ke Nopal perihal datanya, dan gue akan tanya soal optimismenya ke Mike soal. Enggak, gue udah gak optimis. Enggak, tapi enggak, biarkan gue memberikan sebuah optimisme, Bu. Mungkin buat lu, mungkin Nopal juga bisa support dengan datanya. Oke. Leclerc dan Russell ngepit di posisi yang atau di lap yang nggak jauh beda. Sebelum shenanigans 2 lap terakhir terjadi, gap mereka itu ada 8 secondan harusnya. Mana yang kenceng? Apakah Leclerc emang punya pace yang sekenceng itu, atau tanda kutip, atau dalam ini Ferrari? Karena Lewis kita nggak punya data yang konkret, karena ya Lewis dashboardnya hilang lah, dia kehilangan banyak downforce. Ya. Atau Russell yang lagi struggle? Gimana menurut kalian?
Karena menurut gue Leclerc kalau misalnya dia hampir misalnya sampai lap 57 itu nggak dikejar sama Oscar, mungkin kita ngobrolnya akan beda. Wah gila, Leclerc masterclass, ban 40 lap. 40 lap atau 41 lap. Dia bisa nahan ban hardnya gitu. Ini cuman perbedaan sekitar berapa sih? 1 lap, 1,5 lap doang nih. Antara kita ngomong Leclerc masterclass sama Leclerc jadi badut. Gitu. Tapi secara pace, on overall, dia unggul sama Russell hampir di seluruh balapan gitu. Menurut kalian gimana? Entah itu dari data, entah itu dari optimisme sebagai seorang tifosi. Gua dulu deh, baru data Pal, kayaknya kan lu yang data nih. Kalau gue sih kayaknya ngelihat karena kan dari awal kan Leclerc udah solid tuh. Ya walaupun menurut gue nggak terlalu yang pace-nya gimana-gimana ya, tapi kan mungkin kalau tadi Nopal juga udah bilang datanya McLaren memang lagi bagus banget kan, maksudnya kenceng banget gitu di sini. Dan awal-awal kan kita lihatnya memang Leclerc versus Lando kan di awal-awal. Jadi menurut gue memang harusnya sih Leclerc ya yang memang kenceng ya karena emang beberapa balapan kan juga dia konsisten podium juga kan. Jadi memang terbukti bagus lah. Oke. Russell-nya mungkin yang karena kan harusnya logikanya kalau kita bicara Mercedes harusnya di 1-2 dong gitu kan. Jadi gue lebih ke Russell-nya yang tanda tanya gitu. Gak tahu kenapa. Terlepas dari strateginya Ferrari untuk Leclerc ya. Tapi untuk Leclerc-nya pribadi menurut gue dia masih kenceng lah. Dia nggak kenceng banget tapi maksudnya masih konsisten selayaknya dia biasanya gitu maksud gue. Gitu. Oke. Ada yang mau ditambahin, Pal? Tadi menjawab pertanyaannya. Leger. Bentar, ini masih ada ya. Emang gini lah guys, podcast 3 kontinen yang beda guys. Enggak, 2 kontinen sih. Podcast 3 region. Halo. Oke. Nah, udah connect. Setelah pit stop itu kan lap 20-an kan, lap 20-an. Ini pace-nya nggak jauh beda. Cuma ketika masuk ke 10 lap terakhir, terutama di 5 lap terakhir sih, Russell pace-nya kalah. Oke. Emang Leclerc-nya yang konsisten. Tadi Ilham bilang kalau misal nggak kekejar sama Piastri, kita bakalan ini adalah conversation yang berbeda. Leclerc masterclass dan dari yang aku lihat lap time itu emang Leclerc masterclass sih karena garisnya itu lebih datar, sementara di 5 lap terakhir Russell agak lebih pelan dan di lap terakhir ya ini karena datanya kayak karena Leclerc spin gitu kan, jadi datanya lap terakhirnya ancur-ancuran. But 10 bisa dibilang saat 10 lap terakhir kalah Russell. Oke. Russell bisa dibilang ya bannya udah habis ya. Yang mana masuk akal gitu kan. Dan kalau aku tambahin Oscar Piastri juga, inilah dimana conversation-nya itu shift gitu. Karena Oscar Piastri dan Leclerc itu pace-nya match sampai lap-lap terakhir tersebut dan bisa dibilang ya pressure juga pasti bakalan masuk ke balap gitu kan ketika udah head to head di lap-lap terakhir dan unfortunate juga tadi udah dibilang Ilham aku benar-benar setuju banget sih kalau nggak ada Piastri whole different conversation Pak karena Leclerc pace-nya bagus banget dan ya Russell bisa dibilang kemarin itu off race lah karena kalau aku lihat pace itu Russell lebih dekat ke Hamilton daripada ke Leclerc maupun Norris gitu. Jadi kalau bisa dibikin grouping nih yang paling kenceng itu kemarin Antonelli sama Norris. Terus di belakangnya ada Leclerc. Terus di bilik selanjutnya itu ada Verstappen sama Piastri. Nah, di bilik atasnya lagi ada Russell sama Hamilton gitu. Jadi pace-nya kemarin secara rata-rata itu di akhir balapan kayak gitu. Jadi mungkin menambah informasi buat kalian dan fun fact juga nih, Colapinto guys.
Dia itu sama Hamilton jaraknya nggak jauh beda. Jadi ini props juga buat kalian 3 orang fans Sekolah Pinto, selamat ya. Anjir. Akhirnya pembalap 3 orang. 3 orang anjir. Hebat sih, tapi hebat sih. Jadi bagus banget buat kembali ke Leclerc dan Russell yang Leclerc, Russell dan Piastri gitu kan. Ya Piastri bisa dibilang formnya masih bagus lah. Saking bagusnya, saking konsistennya bisa dapat P3 dari Leclerc. Oke. Right. Jadi gue nggak perlu lihat data, gue udah tahu guys. itu feeling Ferrari-nya kuat banget itu. Feeling Ferrari-nya kuat banget itu. Mungkin ada orang-orang yang lebih percaya pakai data gitu kan. Makanya jujur aku sendiri juga lebih enak rasanya kayak oh iya juga ya masuk akal ya. Ini dari yang aku tonton terus dilihat datanya. Oh nih masuk akal nih gitu. Jadi ya kalau aku sih gitu kan. Buat kalian mungkin pecinta data ya bakalan suka sih. Kalau misal mau searching di Google karena gampang banget di Google buat lihat data dari gini. Ya intinya menurut gue Leclerc tuh masih bagus lah, masih apa namanya? Iya, masih oke. Oke banget sih sebenarnya. Terlepas dari mistakes dan timnya ya. Ya tinggal timnya sama mistakes-nya aja diminimalisir lah. Tapi ya mistakes-nya ya anomali lah ya. Kita udah jarang lihat Leclerc mistakes sih sebenarnya. Kemarin doang sih tiba-tiba nggak tahu ya. Mungkin dia kesel juga sama engineer-nya. Kan dia sempat kesel kan ya tadi kalau mau apa-apa in dulu lah gitu kan. Diskusi dulu gitu. Ya mungkin orang pacaran gitu juga. Ya nggak tahu ya. Pokoknya kalau memang lagi gue berharap sih dia bisa menang lagi di Monaco sih. Karena possible ya. Yang tahun ini possible lah. No, ya. Masih bisa sih, bisa. Ya kan, tahun ini ya. Bilang tahun ini. Jadi podium lah. At least gue pinginnya tuh Ferrari ini loh, apa? Upgrade-nya untuk next-nya tuh bagus karena kan nggak jauh nih dari Mercedes juga gitu loh. Jadi semoga bisa. Dan Lewis juga kalau tadi mempertebal data dari Nopal berarti kan Lewis juga sebenarnya oke karena kan dia dari awal balapan bar sportnya patah tapi pace-nya bisa nyamain Russell gitu. Jadi iya betul. Berarti either Lewis-nya yang kenceng atau Russell-nya yang lagi off. Kena mental gitu. Anjir gue kalah terus sama bocil nih biji gitu kan. Gue gak tahu nih. Berarti apakah Russell itu overrated guys? Nah tulis di komentar. Silahkan tulis di kolom komentar. Keras nih. Nih apa perperangan dua fandom Mercy keras nih. Nanti juga battle-nya gini nih, apakah Russell ternyata nggak sejago itu dibanding sama Lando nih, ada nih pasti. Yakin gue. Karena dulu kan banyak yang bilang oh dulu di juniornya Russell ngecele-celein Lando gitu. Jadi sebenarnya Lando itu hoki aja dapat mobil bagus gitu. Dan silakan bakar. Pss, gitu kan. Kayu bakar ya kawan-kawan. Saya sudah hampir 1 jam kita membicarakan di podcast Miami hari ini. Yang ternyata setelah gue cek Canadian GP-nya itu masih 3 minggu lagi. Anjir. Iya masih 3 minggu. Lama banget anjir. Kok jauh sih breaknya? Jauh banget. Tahun ini kayak F1-nya kayak ini ya. Kayak, apa sih anjir? Kayak sedikit gitu. Jauh banget gitu. Anjir. Tapi mungkin nanti semenjak Juni kita akan dibombardir F1 sih harusnya. And then habis itu betul. Kanada, Monaco 2 minggu. Juli 1 bulan 3. Wah, 7, 14, 28. My God. Agustus Barcelona, Austria. Enak tuh. Nih gue bacain guys. Juni 3 balapan 1 bulan. Juli 3 balapan 1 bulan. Agustus 1 bulan 1. Tapi di akhir karena 3 minggu pertama summer break. Summer break ya. September 1 bulan 3 balapan lagi. Oktober 1 bulan 3 balapan lagi. Anjir ini tiap bulan tuh 3 kecuali Agustus coy. Oktober sama November ya. Oke. Sampai November, Desember. by the way. Anjir kita ada balapan Desember ternyata. Oke. Oke. Ada 1 doang, Desember 1 doang. Nah udah semuanya. Jangan lupa Desember Mike katanya mau diundur. Katanya mau di set either Bahrain atau Saudi atau Turki dimasukin. Jadi rumor guys ya. Rumor. Jadi kemarin ada rumor-rumor gitu kan awalnya Bahrain atau Saudi kan. Tapi kemarin setelah Turki diperbarui kontraknya,
Itu katanya Turki yang mau dimasukin. Tergantung homologasinya. Katanya tergantung homologasinya apakah bisa dipakai atau enggak. Tapi stay tune aja karena mungkin bisa dimasukin antara Menarik juga. Gue anjir. pengen Saudi sih. Mungkin Padat anjir abis tapi. Brazil maybe. Iya padat banget gila. Iya padat banget. Guys, November itu 4 balapan cok 1 bulan cok. Iya makanya. Iya, itu. Katanya bisa dimasukin. Wow. Pokoknya di Meksiko, antara Brazil, Vegas, Qatar nanti bakalan di mix katanya. Gimana caranya? Ada sih 1 minggu kosong. Ada satu doang anjir. Kalau mau nyelipin satu di situ. Gila menurut gua. Wow. Wah ngawur sih. Ya atau Abu Dhabinya mundurin dari Nggak, masalahnya misalnya diselipin dari Brazil nih. Misalnya ke Bahrain gitu. Jauh gak sih ininya? Jauh, muter-muternya kan. Ini kan mereka lagi di ini kan, lagi di Amerika soalnya kan soalnya. Meksiko, Brazil. Iya, soalnya udah di Amerika, di Brazil nih. Misalnya kita ke Bahrain, terus minggu depannya di Cota. Ngapain anjing? Iya, makanya. Udah deket. Brazil sama Cota udah deket gitu. Nggak ada. Yang masuk akal itu ya, dari Brazil sama Vegas nih. Nah, habis itu baru tuh ke Timur Tengah. Masalahnya Vegas ke Qatarnya itu dia nggak ada break ya kan. Ada kemungkinan menurut gua Abu Dhabinya yang digeser. Ada kemungkinan itu dia. Abu Dhabi kan megang kontrak untuk jadi season ending kan. Jadi kemungkinan Abu Dhabinya digeser di antara Abu Dhabi sama Qatar itu. Ya will sih lah. Kayaknya kalau F1-nya agak-agak tanda kutip greedy gitu mau nyelipin satu balapan bisa nyelipin Turki, Bahrain. F1 agak greedy. Saudi. Itu agak greedy. Agaknya salah banget ya. Agaknya salah banget ya. Salah. Kayak agak greedy. Susah nih guys. Kalau nyelipin soalnya kita udah lihat kalendernya setiap bulan 3 balapan loh, nggak mungkin bisa sih menurut gue ya. Iya. Mau nyelipin di mana? Nggak ada yang break terlama udah sekarang ini doang yang kita dari Miami ke Kanada ini udah 2 minggu break. Udah sisanya nggak ada kecuali summer break ya, Agustus ya. Kecuali summer breaknya mau dikurangin 1, mungkin itu bisa. Turki, ini mungkin Turki ya. Info rumor Turki barusan itu aku baca ini dari Pak Ben Sulayem sendiri ya. Ben Sulayem ini quoting, mungkin kita bisa mendapatkan Turki tahun ini kalau homologasinya bisa selesai sebelum sebelum at certain point tanggal, sebelum tanggal tertentu gitu. Jadi mereka masih consult, but again tergantung homologation-nya. Dan kalau misal tadi slot Timur Tengahnya mau diganti ke Turki, berarti ya Abu Dhabinya diundur. By the way, artikel Abu Dhabi diundur ini aku bacanya sekitar sebulan lalu, jadi kayak aku lupa baca di mana, tapi di Twitter sih. So ya yang paling make sense mundur sih, mundur 1 sih yang paling make sense sih. Kalau nyelipin udah nggak ada tempat soalnya, udah nggak ada slot. Nggak ada waktunya guys. Jadi 5 balapan harus ada waktunya. Ya nggak, waktu ya. Iya, ada waktunya. Jadi harus dicari waktunya guys, gitu. Oke. Alright guys, mungkin masih 3 minggu lagi, apakah mau menyelipkan prediksi teman-temanku? Atau tidak? Damn. Gua Colapinto P1 deh. Oke. Wah. Aku Aston Martin Q3. Apa? Aston Martin Q3. Wow. Aston Martin Q3. Gue akan berdoa karena ini tracknya Kanada. Ya gue akan berdoa Leclerc P1 gitu kan. Boleh kan? Kirain Stroll. Apa hubungannya Kanada sama Leclerc? Ya gak apa-apa, udah Leclerc aja P1 gitu. So ya, terima kasih teman-teman untuk yang sudah menonton sampai akhir, baik dimanapun kalian berada, di jam manapun kalian berada. Dan selanjutnya kita akan terus berjalan dengan formasi baru ini karena Mike sudah sangat-sangat sibuk. Banyak banget yang nanyain Mike kemana? Karena Mike sibuk, dia udah punya kehidupan. Jadi mungkin kedepannya kita akan lanjut dengan formasi ini, dimana gue akan lebih banyak untuk coba bawainnya dan akan seperti ini formatnya. Dan tadi juga kita udah singgung Regi, mungkin teman-teman bisa kalau mau ngucapin langsung selamat ke Regi, kalian bisa langsung tag Regi di Instagramnya atau sosial medianya. Mungkin dia bilang dia nggak akan bisa baca sosial medianya sampai dia lulus
pelatihan or something. Beberapa bulan lagi Iya, beberapa katanya. bulan lagi kata dia, Yes. cuman bisa buka HP Few sedikit, months. habis itu beberapa bulan lagi baru bisa cek lagi. Kemarin dia nyempetin diri untuk ngabarin kita. Jadi kalau kalian mau mengucapkan selamat atau salam ke Regi, silakan drop langsung message ke dia atau di kolom komentar juga. Apalagi biasanya lu closing mic, jangan lupa untuk subscribe channel kita masing-masing, ada di bawah. Kemudian juga jangan lupa untuk subscribe ke channel F1 Speed sampai berapa? 200.000 ya. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, dan kita ketemu lagi di turning point Yes. selanjutnya. 2 juta, let's go. Let's go.